Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Fitria, NPM 1902 10 10 112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme penghantaran impuls. Langsung saja kita ke materinya. Di mana sebuah rangsangan dideteksi dengan menggunakan reseptor sensorik dan tubuh akan merespon dengan menggunakan motorik efektor, di mana sel-sel ini bekerja secara bersama-sama sehingga menyebabkan kita dapat merespon suatu rangsangan dengan cepat. Ketika kita menyentuh suatu benda yang panas, maka reseptor panas pada ujung saraf bebas pada neuron sensori akan mengirimkan informasi panas kepada interneuron pada sistem saraf pusat, sehingga neuron motorik akan mengirimkan sebuah sinyal atau respon kepada otot rangka, sehingga otot rangka dapat berkontraksi dan kita pun menarik tangan dengan segera. Penghantaran impuls dengan membran sel. Penghantaran impuls melalui membran sel ini terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara membran sel bagian dalam dan membran sel bagian luar, di mana membran sel bagian dalam ini diisi dengan ion kalium sehingga bermuatan negatif, dan bagian membran sel di luar ini diisi dengan ion natrium sehingga bermuatan positif. Keadaan ini dinamakan dengan polarisasi. Nah, ketika si neuron tidak menerima rangsangan, maka dia dalam keadaan istirahat. Namun, ketika si neuron menerima rangsangan kuat, maka secara tidak langsung permeabilitas membran plasma terhadap ion natrium berubah, menyebabkan saluran pada ion natrium ini terbuka dan ion natrium berdifusi masuk ke dalam membran, sehingga muatan sitoplasma berubah menjadi positif. Keadaan ini dinamakan dengan depolarisasi atau potensial aksi. Perbedaan muatan pada bagian yang mengalami polarisasi dan depolarisasi akan menyebabkan adanya arus listrik, sehingga impuls dapat terhantarkan pada bagian sepanjang akson. Ketika potensial aksi sampai ke akson terminal, maka impuls akan beralih ke sel lain melalui koneksi seluler yang disebut dengan sinaps. Pada bagian ini juga terdapat celah sinaps dan presinaptik yang mengandung molekul sinyal yang disebut dengan neurotransmitter. Neurotransmitter ini berfungsi untuk menghantarkan impuls ke ujung dendrit bersaraf berikutnya. Ketika potensial aksi mencapai akhir neuron, neurotransmitter dilepaskan dengan cara eksositosis dari neuron ke celah sinaps. Selanjutnya, neurotransmitter akan berikatan dengan protein khusus atau reseptor yang berada di membran pasca sinaps. Ikatan antara neurotransmitter dengan protein atau reseptor ini akan menyebabkan impuls dapat diteruskan ke saraf lainnya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.